Jadi hari ini kita bakalan ngejelasin tata urutan aturan perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wibowo dari kelompok 6. Hari ini saya akan membuat video tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan mengambil dari satu contoh saja, yaitu pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar, pasal ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Melalui pasal tersebut, presiden itu bertanggung jawab atas melaksanakan undang-undang dan juga mengatur jalannya pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi. Ketentuan ini juga menjadi bentuk pembatasan kekuasaan, karena presiden itu tetap harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan atas kehendak pribadi. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu di mana mereka ini adalah hasil-hasil sidang yang mengatur tentang hal-hal pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menetapkan arah kebijakan negara. Nah, ketetapan MPR ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tetapi di atas undang-undang. Selanjutnya kita bahas contoh dari ketetapan MPR. Nah, salah satunya adalah ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan juga tata urutan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan dasar dan juga hierarki dari hukum Indonesia untuk menciptakan kepastian dan juga keteraturan dalam hukum nasional. Nah, tab ini menegaskan bahwa sumber hukum itu terdiri dari dua hal, yaitu ada hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis yaitu adab dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam ketetapan ini juga mengatur mengenai urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan juga peraturan daerah. Nah, dalam ketetapan ini mengatur bagaimana sumber hukum di Indonesia ini berjalan dan juga agar tidak terjadi tumpang tindih antara segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan genting atau darurat untuk mengganti undang-undang. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pendidikan nasional, yang menjelaskan tentang tujuan, hak dan kewajiban, dan juga sampai kurikulum. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh presiden untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam suatu undang-undang. Fungsinya adalah mengatur hal-hal operasional agar undang-undang dapat diterapkan dengan efektif. Selain itu ada menjadi pedoman bagi lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum. Salah satu contohnya tuh ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Isinya tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini tuh turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wibowo dari kelompok 6 PPKN. Hari ini saya akan menjelaskan tentang
peraturan presiden atau contoh-contoh dari peraturan presiden yang sudah keluar. Jadi perpres itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Seperti saya di sini mempunyai contoh, yaitu Perpres nomor 83 tahun 2024 berisi tentang pembentukan Badan Gizi Nasional atau BGN itu untuk mengawasi MBG, yaitu lembaga pemerintah yang berada langsung di bawah presiden atau di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertanggung jawab untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi nasional yang sekarang tuh programnya makan bergizi gratis atau MBG yang sudah saya sebutkan. Lalu tujuan utama dari badan ini untuk mengawasi gizi yang diberikan oleh anak-anak Indonesia dari program makan. Lalu badan ini mengambil alih tugas dari Badan Nasional dari Badan Pangan Nasional agar penanganan masalah gizi lebih terarah dan juga lebih aman untuk anak-anak dikonsumsi dari program MBG. Peraturan itu berlaku mulai 15 Agustus 2024. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama aku Abiar Faiz dari kelas IPA 6. Di sini aku akan menjelaskan tentang peraturan daerah provinsi atau yang biasa disebut tuh Perdaprov. Jadi Perdaprov itu adalah aturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau provinsi yang dibarengi oleh kesepakatan gubernur. Jadi yang ngebuat tuh DPRD daerah sama gubernur setempat. Peraturan daerah provinsi ini tujuannya dibentuknya itu untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi kayak buat masyarakat atau provinsi tersebut aja. Jadi yang lain tuh nggak kena. Karena kan setiap daerah tuh punya kayak kondisi yang berbeda, kayak ekonominya berbeda, pendidikannya berbeda, kondisi geografisnya berbeda. Nah, fungsi lain dari Perdaprov ini tuh ada yang pertama tuh menjalankan otonomi daerah, yang kedua menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena Perdaprov tuh tingkatannya 2 dari bawah yang paling rendah. Di atasnya tuh ada UU, ada TAP MPR dan lain-lain. Dan yang ketiga, fungsi ketiga itu menjadi landasan hukum bagi masyarakat yang sekitar. Nah, contohnya tuh aku mau ngasih tentang peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2021. Yang berisikan tentang rencana pembangunan daerah rencana RPG, rencana pembangunan jangka menengah yang dari tahun 2018 sampai tahun 2023, yang isinya tuh di sini tuh tentang kebijakan pembangunan Jawa Barat dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hal yang lain-lain yang tujuannya untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin yang dikembangkan tuh melalui inovasi dan kolaborasi. Sekian dari penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin katanya serius banget, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan santai biar gak bikin otak kamu error. Nah, yuk kita bahas peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi gini, peraturan daerah atau perda itu kayak aturan main khusus buat daerah tertentu. Nah, kalau di negara ada undang-undang. Nah, di daerah juga punya versi mininya loh. Namanya perda kabupaten atau kota. Nah, yang bikin siapa sih? Ya tentu aja bupati atau wali kota bareng DPR-nya. Mereka kerja bareng biar aturan di daerah sesuai sama kondisi masyarakatnya. Tujuannya apa sih? Nah, supaya kehidupan di daerah jadi tertib, aman, nyaman, dan gak semrawutan. Bayangin, kalau nggak ada peraturan daerah, semua orang bebas buang sampah sembarangan, parkir seenaknya. Bahkan ternak ayam di tengah kota. Udah kayak film komedi campur horor gak sih? Contohnya nih, di kota Bandung, ada Perda nomor 9 tahun 2019 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Jadi, kalau kamu buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai 50.000 loh. Lumayan gak sih? Bisa buat beli cimol 10 bungkus.
Tapi bener loh, aturan ini dibuat supaya masyarakat lebih disiplin dan kota jadi bersih. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak tulisan di taman atau jalan, buang sampah pada tempatnya, bukan di tempat mantan. Karena mantan tuh bukan tempat yang tepat buat balik. Nah, dari situ kita bisa lihat peraturan daerah itu penting banget. Karena tanpa peraturan, kehidupan di kota bisa kacau. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja, kayak buang sampah di tempatnya, patuhi rambu lalu lintas, dan hormati peraturan daerah. Karena ketaatan kita hari ini bakal bisa bikin daerah kita lebih nyaman besok. Sekian dari aku, semoga habis nonton ini kalian jadi warga negara yang bukan cuma ngerti PKN, tapi juga praktik PKN. See you, jangan lupa aturan dibuat bukan buat ditakuti, tapi untuk ditaati. Bye!